Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iga Restutonapa, mahasiswa Pendidikan Geografi Universitas 19 November Kolaka. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan pengetahuan saya mengenai geomorfologi Indonesia. Pertama, definisi geomorfologi. Definisi geomorfologi adalah ilmu yang membicarakan tentang bentuk lahan yang mengukir permukaan bumi, baik di atas, di daratan, maupun di bawah permukaan laut, permukaan dasar laut, dan menekankan pada asal mula terbentuknya genesis, serta perkembangan yang akan datang, dan hubungan dengan lingkungannya. Aspek-aspek utama dari studi geomorfologi. 1. Bentuk lahan. Geomorfologi statistik, proses, geomorfologi dinamik. 3. Genesa, geomorfologi genetik. 4. Kronologi, umur, stadium, suatu bentuk lahan. 5. Lingkungan, geomorfologi lingkungan. 5 aspek utama. Yang pertama, morfografi, menekankan deskripsi bentuk lahan secara geomorfologis, artinya setiap terminologi unit bentuk lahan dapat ditelusuri. 5 aspek utama. Yang pertama, morfografi, menekankan deskripsi bentuk lahan secara geomorfologis, artinya setiap terminologi unit bentuk lahan dapat ditelusuri topografi, struktur batuan, dan proses pembentukannya. Morfometri, menekankan nilai ukuran kuantitatif unsur-unsur bentuk lahan dan secara ukuran individu maupun secara rasional. 3. Morfostruktur pasif, mitologi, struktur geologi. 4. Morfostruktur aktif, tenaga endogen. 5. Morfodinamik, tenaga eksogen. 4 macam pendekatan. 1. Bentuk lahan. Morfologi. Aspek ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu morfografi dan morfometri. Pertama, morfografi, menekankan pada deskripsi dari bentuk lahan, terutama karakteristik alaminya. 2. Morfometri, menekankan pada ukuran bentuk lahan. 2. Genesis, morfogenesis, yakni bagaimana suatu bentuk lahan itu terbentuk atau terjadi, sehingga muncul adanya berbagai macam bentuk lahan atas dasar asal mula, origin. Termasuk juga proses geomorfik. Aspek ini dapat dibedakan menjadi tiga. Pertama, proses pasif. Dalam keadaan diam, pasif, batuan dengan struktur tertentu dengan mengalami proses tertentu, proses pelapukan. 2. Proses aktif. Proses ini meliputi proses tektonik dan vulkanik oleh tenaga endogen. Proses dinamik. Proses ini meliputi antara lain proses erosi, gerakan massa tanah, batuan, mass wasting, abrasi, dan pelarutan oleh tenaga eksogen. 3. Morfokronologi, menekankan pada hutan stadium pembentukan bentuk lahan yang dapat dikaitkan dengan umur relatif maupun umur absolut. 4. Kelingkungan, menekankan hubungan antara bentuk lahan dengan unsur bentang lahan, batuan, tanah, air, vegetasi, dan penggunaan lahan. Bentuk lahan atau morfologi. 1. Morfografi, menekankan deskripsi bentuk lahan secara geomorfologis, artinya setiap terminologi unit bentuk lahan dapat dilewati topografi, struktur batuan, dan proses pembentukannya. 2. Morfometri, menekankan nilai ukuran kuantitatif unsur-unsur bentuk lahan dan secara ukuran individu maupun secara rasional. Proses geomorfologis. 1. Struktur pasif, mitologi, struktur geologi.
2. Morfostruktur aktif, tenaga endogen. 3. Morfodinamik atau tenaga eksogen. Genesa, kronologi dan lingkungan. 1. Genesa atau morfogenesa, yakni bagaimana satu bentuk lahan itu terbentuk atau terjadi sehingga muncul adanya berbagai macam bentuk lahan atas dasar asal mula atau origin. 2. Kronologi. Morfokronologi yakni membincangkan masalah umur suatu bentuk lahan secara absolut maupun secara relatif. 3. Geomorfologi dalam hubungannya dengan lingkungan, jenis atau struktur batuan, tanah, air, dan penggunaan lahan. Pantai. Pantai dipersepsikan sebagai pembatas wilayah darat dan wilayah laut. Pesisir. Istilah pesisir menurut Sarjiran Resusedarmo 1962 dibedakan atas pesisir basah dan pesisir kering. Pesisir basah ialah daerah antara garis pantai, waktu surut, waktu garis pantai, laut pasang. Sedangkan pesisir kering ialah daerah antara garis pantai, waktu laut pasang hingga garis pantai tertinggi yang dapat dicapai oleh laut pada waktu ada angin topan. Sekian dan terima kasih.